Shalom everyone, happy Sunday. Welcome to Church Online. I hope you are all healthy and well. And let's pray. Thank you Jesus for today. Thank you for the blessing upon us. Thank you for the beautiful you give to us. And I will praise you. I give you all the glory and the power. Let your kingdom come, Lord, and your will be done. In Jesus' name, amen. We worship you, Lord, and I love to worship you. Your spirit fill this place. Let your spirit fill this place. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence
Amen. Yes, come on, let's sing together. Woo! Clap your hands. Hey! I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now.
Shalom all. Hallelujah. It's time to give an offering right now. I believe that God has blessed you and blessed me so much. So we are going to give because we know that we have been blessed so much. And we are giving as our thankfulness, our gratefulness to God. Let us give with a joyful heart. But before that, let's just pray. Father God, we thank you for all the things, all the blessing that you have given to us. Lord, we know that it is only because of your grace that we can have what we have. Thank you, Lord. And it is time for us to give an offering now. Let us do this as our gratefulness, our thankfulness to you, Lord, because you have been so good to us. We are giving our offering with a joyful heart. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. Amen. Let us declare our offering. And I count 1, 2, 3. 1, 2, 3. When we bring our offering, we believe that the gates of heaven are open and the blessings of the Lord are poured out. I have a better business, job and education. Profit, bonus, and assets will be multiplied. God will bring old and new customers to me. All bills will be paid off. Amen. I own a house on earth and in heaven, receiving gifts, surprises, and rewards. A soulmate will be given for those who are single. There is no barren person in our midst, and families living in harmony. All enemies, sickness, and loss will be rebuked from our lives, from our families, from our jobs, and our businesses. This is the time to give the offering. In the name of Jesus, hallelujah, amen. God bless you.
Hari ini saya akan melanjutkan bagian yang terakhir dari core value kita. Saya akan mengulang, mumpung saya sudah kembali lagi. Jadi core value kita, saya ulang-ulang kenapa saudara? Supaya kita terlatih dan kita tahu. Saya pakai akronim ini tujuannya supaya saudara hafal. Yang saya kasih huruf besar itu adalah core value kita. G ini adalah generosity. Ya, generosity. U adalah unity. Generosity, unity. Lalu I adalah integrity. Kita sudah bahas panjang ini ya. Lalu kemudian D kita sudah bahas kemarin. Discipleship. Kemudian L, kemarin Pak Juhardi sudah bahas living in God's kingdom. Saya pengen saudara hafal ini supaya saudara bisa tahu kita punya values. Dan hari ini saya akan membahas bagian yang terakhir. Kemarin Pak Ju menyampaikan dalam judul GPS, God Positioning System. Kemudian bagian yang terakhir hari ini saya akan membahas servanthood. Nah, saya akan kembali ke setiap kali untuk saudara saya ingatkan ini. Jadi guideline supaya saudara mudah. Akronim ini dibuat supaya saudara mudah untuk mengingat values dari gereja kita. Kenapa sih Pak values itu penting? Hari ini saya akan bicara tentang servanthood. Kenapa nilai itu penting? Nilai itu adalah sesuatu yang kita yakini dan kita anggap penting. Bahkan kita hidupi dan bahkan kita rela membayarnya untuk nilai itu bisa terjadi. Jadi karena nilai itu yang menjadi koridor, maka di gereja ini saudara yang mau gosip gitu ya, nggak jadi. Kenapa? Ada nilainya. Saudara yang mau bertengkar, nggak jadi. Kenapa? Karena kita punya nilai unity. Saudara yang pelit, nggak jadi. Kenapa? Karena kita punya nilai generosity. Nah hari ini kalau yang mau sombong, nggak bisa. Kenapa? Karena kita punya nilai apa? Servanthood. Nah saya akan membahas ini. Pak, apa sih servanthood itu? Jadi servanthood adalah nilai kehambaan yang harus terus dimanifestasikan oleh setiap orang percaya dengan cara melayani Tuhan dan sesama. Mari saya ajak saudara membaca, baik yang di rumah maupun saudara yang ada di tempat ini, mari kita membaca. Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-12, dan ayat yang ke-14 sampai 14. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang aku guru dan Tuhan. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Saudara, kalau begitu apakah ini menjadi ritual Pak? Kita harus setiap kali ada kesalahan lalu membasuh kaki. Bukan. Bahkan even di dalam Alkitab hanya sekali Yesus membasuh kaki muridnya. Berbeda dengan perintah perjamuan kudus, dipinta oleh Tuhan supaya kita melakukannya setiap kali kita mengingat akan korban Dia di kayu salib.
Jadi dalam Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 16 barusan kita baca, jikalau aku yang adalah guru dan Tuhan membasuh kakimu, maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Garis bawahi, kamu wajib saling membasuh kakimu. Pak, apa sih maksudnya membasuh kaki itu? Membasuh kaki yang dimaksudkan adalah supaya saudara dan saya semua saling melayani. Jadi ini bukan ritual agamawi yang saudara setiap kali harus membasuh kaki. Bukan, sama sekali bukan. Tetapi kerinduan Tuhan adalah supaya di dalam hati kita sebagai orang percaya, kita itu punya kerinduan dimulai dari hati kita untuk senang melayani orang lain. Nah saudara, hal itu juga diungkapkan oleh Tuhan. Tuhan ingin supaya saudara dan saya lebih senang melayani daripada dilayani. Karena Yesus berkata, anak manusia datang di muka bumi ini bukan untuk apa saudara? Dilayani, tetapi untuk melayani. Itu sebabnya di gereja ini, saudara tadi lihat ada woman of vision. Sekalipun di tengah pandemi, mereka tidak berhenti dalam melayani sesama. Karena memang itu values dari gereja kita. Nah, mari kita membuka, kenapa sih nilai gereja ini kok kita disuruh melayani? Bukankah yang melayani itu hanya pendeta dan pengerja? Bukan, ini perintah untuk semua kita orang percaya. Mari katakan bersama saya, untuk saling melayani adalah perintah Tuhan untuk setiap orang percaya. Jadi kalau saudara orang percaya, maka saudara dan saya diminta Tuhan untuk melayani. Jadi saudara, saya nanti pelan-pelan akan menolong saudara. Mari buka Filipi pasal 2. Mari membaca bersama dengan saya Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Hendaklah Filipi 2 ayat yang kelima sampai ayat 11 sebenarnya harus kita baca. Tapi saya akan baca pelan-pelan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan, perhatikan, telah mengosongkan dirinya, artinya dia meninggalkan reputasinya sebagai Allah, dan bahkan dia mengambil rupa seorang hamba. Perhatikan, dia tidak sekedar sebagai pelayan, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya ingin saudara sekarang masuk lebih dalam. Dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ke-11, tetap walaupun Yesus itu setara dengan Allah, atau dia adalah Allah, tetapi dia tidak mempertahankan reputasinya, haknya sebagai Allah, tetapi dia telah memilih menjadi manusia, bahkan dia memilih menjadi hamba. Nah, jadi servanthood is an attitude. Jadi hati yang rindu melayani itu adalah sikap yang Yesus ingin ada di dalam setiap orang percaya, yaitu saudara dan saya. Oh, itu sebabnya di gereja ini semua jemaat, kalau saudara lihat nanti setiap church online akan diputar ministry-ministry yang banyak, sekalipun di tengah pandemi mereka bekerja. Nanti kita akan tampilkan bagaimana ketua-ketua Kersel, ketua distrik, mereka tidak berhenti melayani sekalipun di tengah pandemi. Sama seperti gereja kita di tengah pandemi, justru yang ikut TC lebih banyak. Yang meninggal dilayani, yang baptis dilayani, yang mau kawin tidak ditunda. Ada yang bilang ini, Pak, tolong yang kawin jangan ditunda, Pak.
Yang mati harus dilayani. Kita layani. Saudara, pokoknya sejak pandemi ada, kita layan yang mau kawin, kita layani kawin. Karena apa? Karena ini adalah bagian nilai dari gereja kita. Servanthood. Jadi kalau begitu saya mau memperdalam lebih dalam. Banyak orang menganggap Yesus berkata, aku mau menjadi hamba, atau dia meninggalkan reputasinya dan tidak mempertahankannya, bahkan memilih menjadi hamba. Kata hamba dalam bahasa aslinya dipakai kata doulos. Doulos dalam bahasa Greka itu artinya slave atau bond servant. Hamba atau doulos atau dalam bahasa Grekanya adalah doulos, artinya slave, budak, kalau bahasa Indonesianya ya. Makanya saya tidak menggunakan kata budak, tapi asli kata doulos itu sebenarnya adalah budak, slave. Saya ingin menjelaskan kepada saudara apa sih artinya doulos atau budak atau bond servant. Di Israel ada satu tradisi, banyak orang yang mengira bahwa budak itu dibeli, dijual beli begitu ya. Di Israel kalau saudara melihat, maka di dalam Alkitab ada istilah orang kalau punya hutang mereka harus jadi budak. Saya terkasih cerita. Di Israel ada peraturan yang dikerjakan oleh mereka, kalau orang punya hutang, lalu kemudian mereka tidak mampu membayar, maka dia ada dua, dia dipakai untuk membayar dirinya, kalau saudara membaca 2 Raja-Raja pasal 4, atau yang kedua, dia ada orang yang datang dengan willingly untuk membayar hutang dia, lalu kemudian setelah dia membayar hutangnya, maka lunaslah hutangnya. Tetapi si orang yang tadi dibayar hutangnya tadi, dia akan automatically jadi budak bagi orang yang membayarnya. Jadi kalau begitu Pak, apakah dia jadi budak selamanya? Enggak. Di dalam tradisi Israel atau di dalam perjanjian lama, maka budak itu dia harus mengabdi kepada tuannya selama 7 tahun. Setelah 7 tahun, saudara kenal yang namanya tahun Sabat. Di tahun Sabat itu orang Israel mesti melepaskan budak-budak itu untuk kembali menjadi orang merdeka. Ini perjanjian lama ini sebenarnya adalah gambaran dari semua yang harus terjadi dalam perjanjian baru. Tetapi sang budak itu pada waktu 7 tahun dia dibebaskan dan dia dilepaskan, dia juga bisa memilih apakah saya mau keluar dan saya harus mencari hidupku sendiri, atau saya berjuang dengan diriku sendiri, atau saya tetap menghambakan diri, atau saya mengambil keputusan untuk saya menghambakan diri kepada sang Tuhan yang sudah baik menolong saya, dan selama 7 tahun aku dipelihara, dikasih makan, boleh bekerja seperti layaknya orang, dan aku boleh melayani. So budak yang memberikan dirinya dan tidak mau keluar dari rumah sang tuannya, maka apa yang dikerjakan? Maka dia menjadi bond servant atau budak yang dengan sukarela melayani tuannya. Makanya dia diberikan tindik di telinganya, dikasih lubang bahwa dia menjadi bond servant atau budak yang tidak mau keluar, dengan sukarela dia melayani tuannya. Saya tanya saudara, bukankah ini gambaran bahwa di tengah perjanjian baru saudara punya hutang dan saya punya hutang yang saudara dan saya tidak mampu bayar. Lalu kemudian ada pribadi yang datang kepada saudara dan dia menyediakan tangannya untuk dilubangi paku dan dikasih tanda bahwa dia rela menjadi budak untuk supaya membayar harga buat saudara, dan dia berkata, aku telah membayar lunas, dan itu sebabnya saudara dan saya menjadi hamba. Dan bukankah saudara hari ini juga berkata, ada orang yang berkata, Tuhan, sejak aku memang merdeka, aku sudah dibebaskan dari dosa, but I will be a bond servant
of my master. Tetapi sekalipun aku bebas, tetapi aku mau menjadi hamba, budak, dan melayani Tuanku seumur hidupku. Wah, mungkin saudara berkata, aku nggak utang kok Pak. Iya, saudara nggak utang duit. Tapi saudara punya hutang banyak, yakni dosa-dosa kita. Saudara dan saya harusnya layaknya ke neraka. Saudara dan saya harusnya ke neraka. Tetapi saudara dan saya tidak jadi ke neraka. Karena ada pribadi yang membayar semua dosa saudara, membayar semua hutang saudara. Siapa dia? Siapa dia? Yesus. Dan Yesus berkata, karena dia menjadikan diri menjadi hamba atau budak, sebenarnya saudara dan saya telah menjadi teladan. Yesus telah menjadi teladan bagi saudara, supaya saudara menghambakan diri saudara kepada Bapa yang telah membayar lunas hutang saudara. Itu sebabnya, saudara, kalau gitu saya perlu ditindik Pak. Silakan yang perempuan ya. Yang laki tindiknya udah ada di tangan Yesus. Ada di kaki Yesus. Ada tindik, ada tanda lubang. Dan saudara hari ini merdeka dari semua dosa. Dan Anda bebas dari semua dosa. Oleh karena karya Yesus Kristus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanannya Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menang. Sekali lagi katakan, ambil angkat tanganmu, katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Dalam dunia ini ada orang yang mulai melayani. Tadinya orang dalam dunia diselamatkan lalu menjadi jemaat atau orang percaya. Oke, urutannya nih ya. Supaya saudara mengerti. Jadi saudara dari orang dunia yang belum percaya kepada Tuhan, lalu karena korban daripada Tuhan Yesus, saudara menjadi orang percaya. Wow, saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan lewat karya Yesus. Setelah saudara menjadi orang percaya, ada di antaramu yang willingly, dengan sukacita aku melayani. Oke ya, ini saudara menjadi pelayan. Kenapa saudara melayani? Pelayan karena saudara ingin meniru Yesus. Nah, saya mau menyebut saudara yang mulai melayani sesamanya, saya sebut sebagai volunteer dalam pengajaran pelajaran hari ini. Volunteer. Volunteer adalah orang yang menolong sesamanya, melayani sesamanya tanpa meminta bayaran, tanpa pamrih. Dan menolong orang lain tanpa harus meminta haknya, dia menolong dan dia harus dibayar. Perhatikan ini. Ini meningkat, ini tahap 1. Bagus, tahap 2. Lebih bagus, tahap 3. Lebih bagus. Tapi ada satu pribadi yang setelah dimerdekakan dan dia berkata gini, aku punya free will. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, dia bebas. Dia punya kehendak bebas.
Tetapi Adam dan Hawa, dia menggunakan kehendak bebasnya untuk memuaskan dirinya sendiri dan bukan untuk memuaskan rencana Tuhan dalam hidupnya. Ada orang yang sudah bebas, bukan sekedar menolong orang lain, tetapi dia mau begini, Tuhan, aku sudah harusnya mati, aku harusnya di neraka, harusnya aku sudah di neraka, dan aku sekarang willingly mengikatkan diriku, my free will I give to you. Semua kehendak bebasku aku taruh kepadamu supaya rancanganmu terjadi dalam hidupku. Orang yang seperti ini disebut bond servant. Atau ini sebenarnya saudara, atau bahasa Indonesianya yang bagus untuk ini adalah budak. Itu yang paling bagus. Saudara, budak. Makanya saya kacung. Karena istilah kacung masih dipakai. Tapi yang benar adalah budak. Ini saya sebut servant dalam bahasa Inggris. Karena kalau saya bilang budak, pasti tersinggung. Itu sebabnya saya menggunakan pakai bahasa Inggris untuk menolong saudara. Sebenarnya ini servant, diterjemahkan pelayan dalam bahasa Indonesianya. Volunteers juga merupakan pelayan. Jadi saya terangkan terlebih dahulu supaya saudara ngerti apa yang saya sebut dengan volunteers dan apa yang saya sebut dengan bond servant. Bond servant adalah orang yang bebas, tapi dia memberikan dirinya untuk mengikatkan dirinya kepada rencana tuannya. Dan dia ingin melayani tuannya seumur hidup dia. Mari kita membuka. Kenapa sih ini menjadi pengajaran Yesus yang utama? Matius pasal 20. Mari baca bersama dengan saya Matius pasal 20. Ayat 26. Ternyata cara Yesus hidup itu diungkapkan berulang kali. Kalau Anda membaca Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai 11. Karena Yesus mengambil rupa seorang hamba yang paling rendah. Itu sebabnya Bapa memberikan nama di atas segala nama. Lalu kemudian ayat yang ke-26, Matius 20, Yesus mengajar lagi, lebih detail. Tidakkah demikian di antara kamu? Mari baca dengan keras, saudara yang ada di tempat ini. 1, 2, 3. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 27, 1, 2, 3. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi. Oke, saudara yang di rumah, saudara chat ya. Saudara yang di sini di gereja, saudara angkat tangan. Siapa di sini ingin menjadi besar? Perusahaannya besar, namanya besar, organisasinya besar, pelayanannya besar. Tinggi-tinggi. Saya mau lihat. Oke, siapa yang mau duitnya besar, berkatnya besar? Angkat tangannya. Oke, saya gampang lihatnya. Sekarang saya lihat yang di, apakah ada nggak yang mau besar ya? Siapa yang mau besar? Saya, Pak. Ada. Saya. Bagus. Siapa yang gajinya mau besar? Saya, Pak. Bagus. Siapa yang untungnya mau besar? Bagus, bagus. Ini jawab. Yang di rumah juga jawab. Ada 517 orang yang menjawab, saya mau, Pak. Oke, bagus. Kata Yesus, bagus, bagus, bagus. Dan Tuhan juga mau Anda jadi besar. Itu kerinduannya Tuhan. Oke. Tapi Tuhan bilang gini, sekarang pertanyaan saya kedua. Ya, saudara, aku Pak. I'm Pak, for sure. Oke, mau semua ternyata. Bagus. Sekarang pertanyaan saya yang kedua. Saudara yang di rumah masih chat ya. Sekarang saya di sini saya tanya. Siapa saudara mau menjadi orang yang dikenal, terkenal, terkemuka, dan saudara pengen promosi yang datang dari Tuhan? Yang mau? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Bilang sama saya, Tuhan, saya mau hidup saya
terkenal, sukses. Bagus, bagus. Kata Tuhan, oke. Yang di rumah mau nggak terkenal? Saya Pak, mau banget. Oke, bagus. Pokoknya kalau urusan duit banyak, itu mau semua. Yesus kasih tahu, dia kasih tahu jalan. Dia bilang begini, ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu barang siapa ingin menjadi besar, ini jalannya. Di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayan. Pelayan yang dimaksudkan bukan jadi volunteer. Tapi pelayan yang dimaksudkan menjadi doulos. Atau menjadi bond servant. Atau menjadi slave. Atau menjadi budak. Atau yang kedua, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Hambamu. Sama kata yang dipakai slave. Kata yang dipakai doulos, kata yang dipakai bond servant. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan lebih dalam mengenai, semua mau nih. Semua mau jadi besar, mau terkenal, mau dong Pak promosi Tuhan dari Tuhan. Yes. Ya nggak usah pakai yes juga, saya pasti oke. Pakai yes. Kenapa sih saya mengajar ini kepada saudara? Karena ini it's very, very important. Banyak orang tidak menyadari. Matius pasal 20 ayat 26 sampai 27, barang siapa ingin menjadi besar dan terkemuka, udah besar, terkenal, terkemuka, hendaklah kamu menjadi pelayan, diakonos, atau menjadi hamba, doulos. Saudara, diakonos, itu kalau saudara membaca arti diakonos, itu bahasa terjemahannya itu waiters. Bukan pelayan yang berdasi kayak saya ini. Bukan pelayan. Dia kalau saudara melayani orang lain, jadi diakonos itu artinya waiters, dari waiters. Jadi ini statement saya. Servanthood is one of the main key to greatness. Jadi melayani atau menghambakan diri atau servanthood atau menjadi hamba adalah salah satu kunci utama untuk saudara bisa menjadi besar. Pak, bukannya kalau jadi hamba makin diinjek-injek? Siapa bilang? Martin Luther King Jr. dia berkata begini, everybody can be great. Coba bilang sama saya, semua orang bisa menjadi besar. Kenapa kok everybody can be great? Because everybody can serve. Jadi setiap orang tuh bisa jadi besar? Bisa jawabannya. Pelayanan saudara bisa jadi besar enggak? Bisa. As long as you are willing to serve. Jadi kata serve berasal dari kata servant. Orang yang mau melayani itu serve, muncul kata servant, muncul kata bound servant. Saya berdoa supaya kita punya grade. Bukan yang pertama, bukan kedua, bukan ketiga, tapi saya pengen masuk semua jemaat menjadi bound servant. Jadi menjadi rahasia menjadi besar adalah saudara gini caranya, lihat kebutuhan orang lain. Karena saudara ingin melayani sama seperti waiters yang menunggu, dia tidak tunggu dipanggil-panggil, itu waiters yang benar. Jadi waiters itu kalau saudara lihat di restoran yang bintang, maka saudara waiters ini selalu melihat di satu orang itu satu atau dua meja dia akan standby dan melihat tuannya. Lalu kemudian ketika dia bilang gini, lalu kemudian dia siap maju. Gak usah teriak-teriak. Dan dia siap sedia melihat kebutuhan dari orang lain. Dan lalu kemudian kalau dia nggak ada sendok, dia ambil sendok.
Dia selalu melihat kebutuhan orang di sekitar kita, lalu layani, ini prosesnya. Di situ saudara akan menemukan bisnis atau pelayanan yang sesuai dengan panggilan, bahkan kebahagiaan saudara ada di situ. Bahkan jalan keluar untuk menjadi besar ada di situ. Saya ulangi ya, saya ulangi. Ini juga yang dikerjakan oleh gereja ini prinsip dari sejak saya melayani Tuhan. Saya melihat step by step. Saya melihat ini step by step terjadi. Jadi kalau orang lihat kebutuhan, lalu kemudian kebutuhan itu saudara penuhi dengan hati yang rela, you are really willingly to serve. Saudara dengan senang hati melayani, memenuhi kebutuhan itu, justru di situ jangan-jangan jadi panggilanmu. Perhatikan. 2, jangan-jangan di situ letak kebahagiaan. Saudara, kalau saudara tanya sama saya, mana Bapak ingin menganggur atau melayani? Saya senang melayani. Saudara juga pasti sama. Kalau saudara mau, aku mau nggak hidupmu bahagia? Saudara mesti berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara kan bahagia. Saudara yang tadi melayani di panti asuhan, itu tuh direktur, owner dari perusahaan itu tadi tuh, itu mereka ngelatih bikin bunga supaya teman-temannya bisa sustain. Kenapa dia bisa memberikan sembako kepada orang miskin? Karena mereka memang diberkati. Contoh, gereja kita pada waktu kita melihat ada orang yang sakit. Gereja kita waktu kecil kita bisa memenuhi kebutuhannya dengan apa? Bakso sebulan sekali. Kalau saudara ikuti gereja kita dari awal, kita mampunya ya segitu aja sebulan sekali. Lalu kemudian meningkat 2 minggu sekali, lalu meningkat seminggu sekali. Satu hari Pak Lurah minta dibikinin klinik. Dan setelah klinik dibuat, dan dia kemudian rakyatnya diberitahu, maka ratusan ribu kita menolong orang lain. Tiba-tiba wali kota datang kepada saya dan dia bilang begini, Pak, kenapa gereja nggak buat hospital supaya punya influence semakin besar? Kata influence adalah visi gereja kita. Itu sebabnya kita bangun RIS. Ingat ya, dari kecil cuma pengen menolong orang lain. Sekarang kita menolong lebih banyak, setelah hospital jadi kita menolong lebih banyak. Kemarin pada waktu saya pergi ke tanah 12 hektar yang gereja kita, ada tanah di depan, di luar daripada pagar kita, itu kira-kira masih ada bangsa 5.000 atau 7.000. Terus tiba-tiba saya sambil nyetir karena sopirnya nggak masuk, sambil saya setir Tuhan bilang gini, kenapa tanah itu nggak kau beli sekalian? Dalam hati saya tengah pandemi begini, suruh beli tanah. Saya tanya untuk apa? Kamu sudah menolong orang banyak melalui RIS yang pertama. Kenapa kamu nggak bangunin RIS yang kedua? Dalam hati saya, HOB aja belum selesai, gedung aja belum dibangun, udah dikasih beban lagi untuk melihat kebutuhan orang lain. Di sana kita udah bikin, kita udah di sana udah ada klinik, udah. Tapi wah, kenapa Tuhan selalu taruh beban kita makin hari makin berat? Kenapa? Ini, Tuhan ingin supaya saudara punya influence semakin besar. Saya ingin menyampaikan dengan cepat, ada 7 attitude yang harus dimiliki oleh bound servant. Saya ulang-ulang istilah volunteers dan bond servant. Saya harap saudara bisa mengerti ya. Saya berdoa, kalau saya bilang saudara jadilah budak, mungkin ada yang tersinggung pulang. Tersinggung, ada yang tersinggung. Tapi kalau saya sebut saudara sebagai servant, pelayan, saudara masih senang. 7 attitude as a servant. Nomor 1. Volunteering is something you do. But serving is something you heard. Lihat ya, kalau volunteering atau melayani yang fee volunteering, itu dia melayani sesuatu yang saudara kerjakan. Saya jadi usher, saya jadi
pelayan ini, pelayan itu, semua, termasuk saya khotbah kalau saya ya. Tetapi kalau serving is something you heard, apa yang saudara rasakan di hati itu yang terdorong, yang mendorong hatimu, itu yang mendorong kamu melayani. Bukan pekerjaan yang saudara kerjakan, tetapi dorongan dari dalam hati. Itu sebabnya saudara, orang yang menjadi bond servant melayani dengan etikat menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak pernah namanya lelah. Tak pernah. Kenapa ada orang lelah? Karena dia mengerjakan sesuatu yang dia tugaskan aja, yang ditugaskan dia itu saya kerjakan. Tapi kalau bond servant, dia akan berkata, what should I do? Dia udah ngerjakan tapi dia selalu bertanya, apalagi yang aku bisa kerjakan untuk membuat kamu lebih bahagia. As a servant, sebagai seorang pelayan atau seorang bond servant, kalau melihat yang dilayani itu seneng, itu bangganya bukan main. Seneng, itulah letak kebahagiaan dari bond servant. Oleh karena itu, saudara, kan ada lagu, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Betul nggak? Saya tanya, ada nggak pengerja yang lelah? Yang keras? Yang kenceng? Ada. Ada nggak pendeta yang lelah? Tuh kalau pendeta ada. Kenapa sih? Iya, kenapa Pak? Karena lelah, karena dia hanya gini, pokoknya gua khotbah ya khotbah udah. Begitu melayani ada orang yang sedikit menjengkelkan, lelah dia. Ngapain gua jadi pendeta? Ngapain gua jadi diaken? Saudara, kalau bond servant, justru sebelum yang dilayani itu puas, dia akan tetap bertanya, what should I do? Karena serving is something you heard. Apa yang saudara rasakan di dalam hati saudara. Itu sebabnya John Maxwell dia berkata gini, the first step of leadership is servanthood. Itu sebabnya waktu gereja ini mulai, saya berkata kepada semua pelayan dan semua full timer, sebelum kamu melayani dan sebelum kamu menjadi full timer di gereja ini, saya sudah menjadi office boy dan Ibu Flora sudah menjadi office girl. Kita udah melayani mau jam 1 malam di rumah sakit, mau jam 1 pagi di rumah sakit. It's really willingly to serve. Ada jemaat yang ketika tabrakan saya jam 1 malam, saya datang. Pak Gembala masa datang? Iya saya datang karena ada orang memberitahu kamu lagi tabrakan. Dia nangis, sudah gak usah nangis. Justru saya datang supaya kamu bahagia, kok malah tambah nangis. Iya tapi kenapa Bapak datang jam 1 malam? Saya bilang sama mereka, itu justru kebahagiaan saya. Saya bilang gini sama sekarang karena gereja sudah mulai banyak, kamu para pendeta, para pelayan yang kamu full timer, kamu tidak boleh tidak melayani karena that is our value. Kalau kamu tidak pergi dipanggil oleh jemaat dan jemaat memerlukannya, maka saya akan pergi pasti. Kalau itu mereka nggak, saya akan pergi. Itu sebabnya sekarang mau yang mati 1 dilayani, mati 2 dilayani, mati 3 dilayani semua. Nggak ada yang telepon saya lagi, kenapa? Karena pelayanan jemaat kita, mereka selalu menggendong as a bond servant. Saya berdoa supaya saudara ngerti ini, bahwa untuk saudara naik pada kepemimpinan, saudara harus melayani, nggak ada cara lain. Semakin Anda melayani, impact-mu akan semakin besar. Kalau mungkin sudah bertanya, Bapak langsung jadi gembala. Oh enggak, saya melayani di gereja pertama kali jadi tukang buka gedung bioskop. Dulu kita membuka gereja di sana, di gedung bioskop Cimone itu. Saya nggak tahu masih ada apa enggak. Saya tukang buka, lalu kemudian saya harus menghirup rokok,
Dan kemudian saya harus bukain supaya jemaat waktu datang itu tidak bau rokok. Dan saya harus membersihkan sama teman-teman tentunya. Lalu setelah dibuka, AC minta saya dinyalakan, lalu kemudian agak dingin, dibuka, tutup lagi. Setelah ditutup, saya pindah menjadi pendoa syafaat. Tidak ada pekerjaan yang dilihat oleh orang, tapi ada mata yang melihat, yaitu Tuhan yang setia melihat orang yang melayani dengan sepenuh hati. Saudara jangan heran kalau saudara melayani orang lain, saudara melayani Tuhan. Dan orang lain gak lihat Tuhan, mata Tuhan yang lihat saudara. Dan saudara akhirnya Tuhan mengenali saudara dan mengerti saudara. Dan sebabnya ada tiba-tiba perusahaan yang terus dibawa Tuhan naik. Omset saudara naik karena saudara memiliki hati sebagai bond servant. Yang kedua, volunteers focus on what you give. Kalau volunteers fokusnya kepada apa yang saya udah beri. But servant focus on what Jesus gave. Ini perhatikan. Kenapa ada orang yang berhenti melayani? Kenapa ada orang yang penat melayani? Kenapa ada orang yang akhirnya berkata saya lelah melayani? Karena volunteers atau pelayan dia berkata begini, aku sudah memberi waktuku, aku sudah memberi uangku, aku sudah memberi perhatianku, tapi mereka tidak mengindahkannya. Please deh. Tetapi kalau bond servant atau pelayan yang bond servant is focused on what Jesus gave. Karena Tuhan sudah memberi segala-galanya, karena Tuhan sudah memberikan berkat, Tuhan sudah memberikan hidupnya, Tuhan sudah memberikan keselamatan bagiku. So what should I do, Lord? Dia akan berkata, apa yang bisa aku kerjakan, Tuhan? Jadi itu sebabnya dia selalu ingat, dia tidak pernah bisa lelah. Karena apa yang Yesus kerjakan jauh lebih besar dari apa yang kita bisa kerjakan. Itu sebabnya bond servant, pelayan yang model yang keempat tidak pernah lelah. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk. Yang ketiga, volunteers keep score. Servant make sacrifice. Volunteers akan selalu menghitung apa yang sudah dia korbankan, apa yang dia sudah lakukan. Itu sebabnya kalau orang menghitung apa yang sudah dia kerjakan, saudara masih ada di kelas 3, tipe 3. Tipe yang ketiga, dia akan selalu berkata, saya udah kemarin memberi persembahan loh Pak, saya udah nolong orang itu Pak yang susah, saya udah berikan waktu, tapi mereka apa, penghargaannya apa? Mau trofi tidak akan pernah membawa Anda naik. Never. But servants make sacrifice. Jadi kalau bond servant, dia selalu memikirkan begini, apa yang aku bisa beri lagi? Apa yang bisa beri lagi? Saudara, kita baru bikin HOB hanya untuk menolong jemaat makan sayur sehat, tapi jangan mahal. Biar murah, yang murah, tapi sehat. Kenapa kalau saya pengen saudara sehat? Supaya jangan mati. Enggak ada yang amin sih. Saya sedih kalau pelayan jemaat lapor, Pak umur 40 tahun mati. Kenapa? Kesumbat, makanannya jeroan, jengkol gitu saudara. Lebih baik makan sayur HOB. Kita usahakan habis-habisan. Kenapa? Supaya saudara sehat. Supaya jangan gini, 1 lahir 1 mati. 2 lahir 4 mati. Saya berdoa supaya kita semua sehat.
sampai Yesus datang. Belum selesai untuk jemaat, Tuhan bilang kamu harus beri makan gerejaku, umatku, masyarakat yang ada di kota ini. Wow, saya bilang Tuhan kenapa? It's always about sacrifice. Bukan selalu berpikir apa untung saya, apa penghargaan orang lain kepada saya, tetapi yang dia pikirkan, what should I sacrifice? Apa yang aku mesti korbankan berikutnya? Wow, itu yang Yesus kerjakan. Saudara tidak pernah meminta Yesus mati di atas kayu salib, tapi dia kerjakan karena dia mengasihi saudara. Saya pengen jemaat WTC semua, saudara punya hati untuk rela melayani, bukan karena diperintah oleh gembala, tapi karena saudara lihat Yesus sudah sacrifice hidupnya di atas kayu salib. Dan saudara layaklah melayani orang lain dengan rela berkorban bagi orang lain dan menolong orang lain. Nama Tuhan dimuliakan lewat hidup saudara. Yang percaya katakan. Sandy Adelaja dia berkata gini, God wants to be seen on earth through His devoted servant. Tuhan ingin itu namanya kemuliaannya, kebesarannya dia bisa lihat di muka bumi melalui siapa? Melalui bond servant, devoted servant, melalui orang yang mengabdi sepenuh hidupnya kepada Tuhan. Sejak saya dipanggil Tuhan melayani, waktu saya mahasiswa, saya berikan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Belum full time, belum. Tapi hidupnya tidak berbeda dengan hidup saya hari ini. Kalau saya di kantor, dia bilang, tuh pendeta datang, pendeta datang. Itu bernubuat dia, akhirnya jadi pendeta beneran. Awas, awas, pendeta lewat. Maksudnya supaya dia jangan sampai ada yang buka video-video porno. Kalau saya lewat, pendeta lewat, tutup semua. Di pabrik. Jadi kalau sekarang di gereja sih nggak ada. Masa di gereja berani, nggak mungkin lah. Yang keempat, volunteers are time sensitive, servants are need sensitive. Saudara, kalau volunteer selalu begini, time sensitive. Artinya tuh hitung-hitungan waktu. Jadi ini waktu saya udah habis nih. Lu jangan terlalu lama-lama lah. Tapi Yesus as a servant, dia bilang need sensitive. Setiap kali lihat kebutuhan orang, selalu terpanggil untuk melayani. Itu sebabnya gereja kita tuh selalu gini, apa yang Tuhan tunjukkan, kadang-kadang mata saya itu ngelihat sesuatu, ya namanya saya lagi nyopir, tiba-tiba ada tanah besar gitu ya, saya lihat ya normal aja, tiap hari juga saya lewat situ, tapi pada satu hari Tuhan bilang, kenapa nggak kamu beli? Itu persis pada waktu saya lagi naik sepeda, yang gereja sekarang di Tang City itu, dulu saya waktu naik sepeda itu dulu, pasar jorok namanya pasar Cikokol. Karena sepeda Tuhan bilang, kenapa kamu enggak beli ruko di sini untuk bangun rumahku, kata Tuhan. Itu sebabnya saya beli. Kenapa? Untuk gereja. Dan saya tidak tahu ternyata sudah 4 kali kebaktian di sana. Saya tidak pernah tahu. Tuhan yang lebih tahu. Need sensitive. MacArthur dia pernah berkata, everything we have is an alone from our Lord. Entrusted to us for a while to use in serving Him. Semua yang ada dalam hidup kita ini sebenarnya hanya titipan saja. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan sepanjang kita masih dipercayakan di muka bumi ini. Yang kelima, volunteers want themselves to look good. Servant wants God to look good. Jadi kalau volunteers selalu memikirkan bagaimana Tuhan itu nampak indah, nampak hebat, nampak luar biasa. Volunteers bagaimana supaya dirinya kelihatan bagus. Saya berdoa supaya saudara menangkap. Nanti saudara membaca dalam Matius pasal 5 ayat 15 sampai 16.
Biarlah apa yang kita kerjakan membuat orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan, itu bisa nyata dalam hidup kita. William James dia berkata, real servant don't try to use God for their purpose. They let God use them for His purpose. Jadi kalau real servant, the bond servant selalu memikirkan bagaimana tidak menggunakan Tuhan untuk tujuan hidupnya, tapi dia menggunakan dan membiarkan Tuhan untuk menggunakan hidupnya untuk tujuan Tuhan. Saya berdoa semua jemaat, saudara kalau diberkati, dipakai Tuhan untuk hidup untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Kalau saudara diangkat Tuhan untuk menyelesaikan apa menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Yang terakhir, volunteering is about convenience. Serving is about commitment. Kalau pelayan cari mana yang paling enak. Tapi kalau melayani, kalau bond servant, serving is about commitment. Even sometimes it's not convenient, but I still commitment. Saya pegang komitmen saya untuk melayani Tuhan. Yang ketujuh terakhir, volunteering make you superior, serving makes you humble. Kalau orang melayani bukan budak, maka dia yang nonjol, yang nampak. Tetapi serving make you humble. Jim Jones dia berkata, the more you manifest a servant heart, bond servant, in all you do, the more of an impact you'll have on people life. Saya berdoa supaya hidup saudara semakin punya impact, semakin luar biasa, dan saudara dipakai Tuhan dengan dahsyat. Mari kita datang kepada Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Siapkan perjamuan kudus. Lalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk. Mari kekasih-kekasih Kristus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan saudara dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Saudara, Yesus sudah mati di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya menjadi bukti bahwa Dia menjadi bond servant bagi hidup saudara. Dia sudah menjadi teladan, itu sebabnya layak kalau Dia menerima kemuliaan. Bapa memberikan nama di atas segala nama. Biarlah Kau minta waktu Kau minum perjamuan kudus, Kau minta Tuhan berikan aku hati as a bound servant. Kehendak bebasku aku taklukkan kepada kehendak-Mu. Aku punya kemauan bebas, tapi aku mau kemauan-Mu terjadi dalam hidupku. Minta sama Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum saudara dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur-Mu,
Naikkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, Shidianara lama yaso. Shidianara lama yasi. Rikanara lama yaso. Haleluya. Saudara yang mau berkata, Tuhan pakai aku menjadi bond servant. Shidianara nalamu. Haleluya. Yes Lord. Terimalah pengurapan saudara yang mau menjadi hamba Tuhan, menjadi servant, as a bond servant. Shidiarara laba shandara nalamu. Terima, terima. Yes Lord, yes Lord. Jama, jama. Terima, terima. Terima, 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 terima. Oh syakandara labara labar. Terima, terima, terima. Jesus, Jesus. Koralabara labara 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 labara. Jesus, 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 Jesus. Syaralabara labara 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 labara. Jama, jama. Shalabara labara 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 labara. Oh shandara labara 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 shandara labara labara labara. Haleluya. Saya mau berdoa buat saudara yang lagi sakit COVID. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Oh shandara labata kanara. Dimanapun saudara berada, di rumah atau di rumah sakit, angkat tanganmu. Tuhan, Kau meminta supaya kami membuat perjamuan kudus, supaya setiap orang yang sakit di masa pandemi, mereka dijamah dan disembuhkan. Hari ini dalam nama Yesus kami hardik semua sakit COVID dalam tubuh umat-Mu, dan mereka dipulihkan, mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadikan kami menjadi hamba-Mu yang setia sampai garis akhir. Inilah umat-Mu. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkat dua tanganmu. Pulanglah dalam aktivitasmu sehari-hari, dan jadilah kamu menjadi pribadi yang memiliki hati untuk melayani as a servant, bound servant. Pulanglah dan siap-siap. Tuhan akan membuat promosi. Tuhan akan membuat kamu besar. Tuhan akan membuat kamu naik. Tuhan akan membuat kamu promosi demi promosi akan datang. Dan keberhasilan akan datang dalam hidupmu. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang menyertai saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.